Mungkin kita akan senantiasa terus mengingatkan buat sahabat semuanya dimanapun berada untuk waspada gitu. Tadi Jenderal mengatakan 8 hari lagi nasib bangsa ini akan ditentukan. Saya ingin memulainya dari situ, Jenderal. Mohon diberikan petunjuk buat sahabat semuanya, teman-teman. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Hendra yang berkenan untuk sama-sama kita membangun pencerahan kepada senang hati, Jenderal. seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat. Semoga para penguasa yang sedang manggung ini bisa juga terbuka hatinya. Apa yang saya sebutkan tadi mengenai 8 hari lagi nasib bangsa ini ditentukan, itu berkaitan dengan yang selama ini saya suka sampaikan mengenai amandemen International Health Regulation, peraturan kesehatan internasional yang dibawa oleh WHO ke WHA, World Health Assembly, yang ketika tanggal 1 Juni 2024 itu disepakati beberapa isi dari amandemen. Nah, di situ jelas sekali ada beberapa poin yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara, yaitu hilangnya secara otomatis kedaulatan nasional atau kedaulatan bangsa kita. Bahkan seluruh bangsa yang turut menandatangani, ada 196 negara. 194 itu adalah anggota WHO, ditambah Leicester dan Tahta Suci. Siapa itu Tahta Suci? Yaitu, Vatikan. Ya. Nah, apabila sampai dengan tanggal 19 tidak ada negara yang melakukan opt-out atau penolakan, maka dengan membuat surat dari pemerintahnya, maka secara otomatis negara tersebut akan tunduk terhadap regulasi yang ada, yang sudah ditetapkan. Nah, apa saja yang mengancam? Mengancam kedaulatan bangsa, terus kemudian juga masalah industri farmasi dan teknologi itu akan menguasai. Industri farmasi adalah segala macam, termasuk industri pertanian dan sebagainya, peternakan, itu kan berada di bawah kendali industri farmasi. Semua kita wajib menerima atau mengkonsumsi dari mereka. Jadi kedaulatan bangsa kita dengan alasan apa? Pengalaman pandemi yang lalu. Jadi seolah-olah dunia ini harus membuat suatu langkah responsif, kesiapsiagaan supaya tidak tergopoh-gopoh lagi. Itu alasan mereka. Itu alasan resmi mereka. Namun saya melihat hidden agendanya atau agenda tersembunyi adalah untuk mengambil alih kendali kedaulatan suatu negara dengan kontrol pemerintahan terpusat. Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau kesehatan itu cuman cover. Karena kenapa perlu kesehatan? Karena kesehatan ini ada berkaitan dengan tubuh. Mereka butuh tubuh untuk bisa dikendalikan by system. Yaitu dengan menggunakan teknologi yang kita kenal dengan digitalisasi. Hampir semua sistem sudah digital. Tinggal satu yang mereka sudah perhitungkan adalah tubuh manusia yang di dalamnya ada jiwa. Gitu. Ada jiwa. Nah, jiwa ini lah sebenarnya yang ingin mereka kendalikan supaya mengikuti kemauan mereka dan putusnya hubungan dengan
sang ilahi. Lewat cara apa, Jenderal? Ya, lewat cara memasukkan partikel ke dalam tubuh supaya menjadi reseptor. Apapun dia punya cara. Ya, untuk menjadi reseptor sehingga partikel yang sudah masuk tadi akan merangkai diri seperti grafin oxide. Ya, dia bisa merangkai diri dan menjadi reseptor atau receiver maupun transmitter. Ya ibarat kayak radio lah. Iya. Mereka mau pasang, cuman pada tubuh manusia. Supaya frekuensinya diputus dari frekuensi ilahi, tetapi menerima dari frekuensi teknologi. Itu anunya. Nah, terus kemudian negara harus mengkonsumsi produk-produk farmasinya mereka. Termasuk peternakan, pertanian tadi. Semua. Jadi, we have no right anymore, you own nothing, but you got happy. Jadi nanti kita seperti ternak. Kalau selama ini kita suka dengar ternak daripada oknum ini, apa segala macam. Nah, nanti kita ternak. Ternak itu apa? Hanya bisa makan. Kalau ikut mereka. Dan makanan kita hanya ditentukan apa yang boleh kita makan dari sistem yang ada. Bahkan nanti kita akan mengikuti antrean panjang untuk menerima makanan yang disodorkan atau dibagikan oleh mereka. Dan sekarang daminya sedang mereka mainkan. Apa daminya? Itu makan bergizi gratis. Itu contoh. Itu dummy. Ya, dummy tahu kan ya? Itu try and error-nya di situ. Paham. Ya, mana ada 10.000, 8.000 bilang bergizi. Mana ada orang kita lahir ke dunia minta diajar jadi pengemis. Nggak ada. Gratis itu kan tandanya bahwa kita mengemis karena sudah miskin. Lah yang memiskinkan siapa? Ya, yang memiskinkan lah yang ngasih makan gratis tadi. Mereka datang seolah-olah sebagai pahlawan. Ya inilah namanya latihan menjadi playing God gitu kan. Menjadi Tuhan-Tuhan kecil lah gitu. Itu kira-kira ininya. Nah, yang perlu kita waspadai, kita mari sama-sama menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, untuk apa? Sama-sama menyuarakan penolakan dan memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menerima amanah dari rakyat untuk menjalankan amanah tersebut sesuai dengan fitrah atau sesuai dengan sumpah ya, bahwa akan melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah dengan cara mengirim surat melakukan penolakan untuk tidak menyetujui atau keluar dari amandemen IHR karena ini akan berkorelasi dengan terjadinya pandemi berikutnya. Ya. Kenapa agak terhambat ya? Karena memang beberapa negara masih banyak yang kemarin masih banyak yang belum setuju. Ya, ada 154 baru yang iniin. Ya, termasuk di dalamnya Indonesia yang setuju. Ya, jadi kita berharap Pak Prabowo dalam waktu yang singkat ini karena ke depan menjadi tidak ada gunanya lagi. Kita sudah ada dalam kendali. Yang ada di sini hanyalah jadi boneka-boneka atau wayang-wayang dari mereka. Apa langkah konkret yang dilakukan Pak Dharma selain menghimbau teman-teman, misalnya kayak ke birokrasi gitu? Udah pernah dicoba belum, Pak? Karena ini kan saya tidak punya akses. Ya, saya rasa mereka mendengar. Cuman persoalannya, apakah mereka terketuk jiwanya? Gitu. Nah, yang repot kalau mereka justru menjadikan ini peluang untuk apa? Untuk memperkaya diri. Karena program ini tentunya ada anggaran. Itulah kenapa setiap pilkada, pilpres, yang dibicarakan programnya apa? Karena setiap program ini berkaitan dengan angka. Angka. Makanya mereka selalu menciptakan sesuatu bangunan fisik
infrastruktur supaya bisa menggelontorkan sejumlah dana dari anggaran yang jadi untuk pembenaran bahwa anggaran ini dikeluarkan untuk itu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi selama ini antara satu bidang kementerian dengan kementerian lain maupun lembaga mengerjakan sesuatu yang akan bertemu di satu titik. Jadi semua ini bekerja untuk termanifestasinya, terwujudnya hidden agenda atau agenda tersembunyi yang sedang mereka rencanakan. Jadi singkat kata, mereka sedang membangun ekosistem. Mereka sedang membangun ekosistem. Oke, Gitu. Bapak, kapan hari itu waktu kita diskusikan, Pak Dharma mengatakan bahwa ada 3 pilar kedaulatan yang mungkin di situ kita masih tersisa sebuah harapan ya, Tuhan, peternakan, pertanian. Tetapi kan ini peternakan, pertanian pun juga akan direnggut sama mereka. Terus masih ada harapan nggak misalnya kalau kemudian kita tetap ngomong soal kampung yang berdaulat tadi itu gimana, Jenderal? Dengan kondisi yang seperti ini, andai kata nanti jadi ikut gabung sama mereka tuh. Jadi saya koreksi ya. 3 pilar yang penting itu adalah Tuhan yang pertama. Tuhan. Kedua gotong royong. Gotong royong, oke. Ketiga iman. Bagaimana korelasinya? Tuhan pencipta alam semesta menghadirkan kita untuk mengolah bumi ini secara gotong royong, tetapi perlu jembatan. Jembatannya adalah iman. Banyak orang yang bergotong royong karena imannya tidak ada. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Atas keberadaan dihadirkannya manusia ke bumi ini. Jadi Tuhan, gotong royong, dan iman. Jembatannya adalah iman. Karena banyak orang yang bergotong royong dalam hal yang jahat. Karena tidak ada iman. Iman ini cuma satu. Deep respect. Hormat yang mendalam, bukan takut. Selama ini orang bilang takut akan Tuhan. 2 hal yang berbeda antara deep respect dengan takut. Tuhan tidak menakutkan. Dia adalah kasih. God is love. And love. God and love is giving. Makanya banyak orang sudah terima, tidak mau giving. Maka itu bukan iman. Iman yang komplit adalah terima, lalu kasih. Bukan terima, simpan, diolah dulu, baru kasih sisanya. Itu kan iman. Nah, kembali ke tadi, Jenderal. Ini kan jika kemudian terjadi ya, tanggal 19 Juli ini ya. Iya. Aduh. Kalau prediksinya Jenderal, berani nggak Pak Prabowo mengirim surat itu gitu? Prediksi gimana? Prediksinya Jenderal terhadap Pak Prabowo berani nggak menolak yang untuk tanggal 19 Juli itu nanti? Saya tidak bisa menduga-duga hati beliau, tapi saya masih percaya. Kita mari sama-sama percaya. Kita mengimani dan kita meminta kepada Tuhan untuk mengetuk hati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk membuktikan. Karena setelah tanggal 19, kalau tidak segera memerintahkan delegasi Indonesia untuk menarik diri, maka apa yang dikerjakan beliau di masa kepemerintahannya menjadi tidak lagi justru melanggar undang-undang dalam arti tidak sesuai dengan tujuan proklamasi. Melindungi. Apakah melindungi? Kalau melindungi cuma itu kok. Jadi di sini penting adanya political will. Tanpa political will untuk melindungi tumpah darah, maka semua itu hanyalah omon belaka. Nah, di sini pembuktian kualitas daripada beliau. Karena ini penting menjadi
titik balik daripada semua apa yang dibangun selama ini menjadi tidak ada artinya. Karena ini adalah memang konsep oligarki global, di mana mereka selalu merubah. Dulu mereka butuh budak, maka mereka bikin general education. Dia giring orang untuk disiplin terhadap apa yang mereka mau. Ya, supaya menjadi budak. Sekarang, setelah semua yang mereka inginkan terbentuk, sistemnya terbentuk, sekarang mulai ditenang-tenang. Makanya banyak yang PHK. Karena sudah nggak butuh lagi. Gitu. Udah nggak butuh lagi. Seperti itulah permainannya. Kita lihat saja. Waktu itu dibilang startup lah, unicorn lah. Begitu udah sistem udah jalan, udah established, aman nih, tendang lagi. Iya betul tuh. Ya, jadi sudahlah. Pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang, dan itu terjadi. Ya, banyak di antara kita selalu sakit hati dan kecewa karena habis manis sepah dibuang. Karena permainan mereka adalah permainan seperti main film. Selalu ada kontrak perannya sampai berapa lama, berapa scene. Nah, gitu. Banyak yang sekarang scene-nya udah selesai, perannya, kontraknya udah selesai. Begitu kontraknya selesai, kalau intelijen, ya dia hilang. Dia hilang atau dihilangin. Gitu. Karena cover kan. Bahkan nama pun bisa di cover kok. Tapi kalau kembali ke konsep kampung berdaulat nih, yang digagas sama Jenderal ya. Ini kan terasa seperti jalan sunyi di tengah dunia yang makin globalis gitu ya. Nah, itu masih tetap bisa kita berekspektasi ke situ nggak kira-kira ketika kemudian nanti sudah diambil alih oleh mereka? Iya, sangat bisa. Jadi itu adalah perang sunyi menghadapi mereka. Itu adalah perang sunyi kita untuk menghadapi, perang senyap lah, untuk menghadapi mereka. Ya, karena perlu kita ketahui bahwa suksesnya agenda mereka sangat ditentukan oleh kita. Mereka sedang membangun ekosistem. Jangan justru keberadaan kita saat ini, keberadaan rakyat Indonesia dan semuanya, justru memperkuat ekosistem supaya segera terwujud rencana mereka. Jadi jangan memperkuat ekosistem seperti kerbau dicuci hidungnya. Yang ada, saya perhatikan, sebagian besar justru memperkuat ekosistem itu terjadi dengan bahasa, dengan kalimat suatu keniscayaan. Ya, karena memang sudah dikanalisasi, kita punya mind. Ya, makanya mereka buat istilah mindset. Your mind already setting by them. Gitu, Pak. Iya. Ya, saya mau Bapak gali gitu loh. Tapi gini, kalau misalnya kita kembali lagi soal kampung berdaulat, kan tidak semuanya bisa menjadi kampung aman. Tidak semuanya bisa menjadi kampung aman. Pasti ada dong syarat spiritual, syarat sosial, supaya kemudian kampung ini benar-benar bisa menjadi benteng terakhir kesadaran kita gitu. Ya, ini kan untuk tidak memperkuat ekosistem yang mereka buat. Ekosistem yang mereka buat adalah yang dari kampung ke kota, supaya terjadi totalitarian dalam ya. Kayak ternak itu kan dikumpul, Bos. Dikumpul nanti. Ini baru ternak dikumpul supaya mudah diawasi. Dan makan tunggu jadwal. Gitu. Nah, bagaimana mengawasinya? Ya, teknologi yang mereka gunakan. Ya, kenapa? Karena mereka menguasai teknologi tadi, makanya yang tadi industri farmasi tadi, itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, bagaimana cara mereka mengontrolnya? Ya tadi, ya seperti yang rame-rame kita ini urusan vaksin lah, ya, urusan media, uang, energi, maupun makanan. Yang kita butuhkan apa? Makan.
Untuk butuh makan, butuh uang. Untuk uang, butuh lapangan pekerjaan. Ya. Itulah kelirunya kenapa orang sekolah. Karena dia sangat tergantung untuk menjadi pengemis. Termasuk saya. Saya nggak ngerti kan. Karena kita berpikir bahwa ini adalah proses normal. Yang memang harus terjadi kepada setiap manusia yang lahir ke dunia. Betul. Padahal ini adalah sistem perbudakan. Wow. Ini ada teman-teman yang tanya, Jenderal. Jika elit itu bisa mengontrol vaksin, mengontrol uang, mengontrol media sekaligus ya, berarti mereka kan sudah menguasai tubuh, pikiran, dan waktu manusia. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut Bapak, di mana letak sisa kemerdekaan kita sebagai seorang individu? Ya, justru itu tadi. Jangan perkuat. Mulai sekarang, jangan hanya bermain dengan kita perlu bertindak. Selama ini kan kita hanya menjadikan pengetahuan. Wacana aja ya? Ya, tapi tidak bertindak. Mulai ambil keputusan. Untuk tidak ingin ikut lagi, ya kalau kita sudah terlanjur ikut, segera keluar dari sistem. Menghindar, jangan memperkuat ekosistem yang mereka sedang bangun. Karena mereka sedang membangun jembatan baru. Jembatan versi mereka. Oke. Mereka membangun jembatan versi mereka untuk supaya mereka berhasil menjadi playing God, berhasil melakukan playing God. Jadi mereka sedang membangun jembatan. Nah, jembatannya itu adalah digital. Digitalisasi. Sehingga mereka boleh di-scrub kan gitu. Oh, revolusi Indonesia 4.0 kan gitu kan. Ya di-scrub semua dalam satu sistem. Dan yang paling sulit adalah tubuh manusia. Dia bisa melakukan perlawanan. Karena apa? Ada jiwa yang masih dikendalikan signalnya oleh Sang Ilahi. Nah, ini yang mau dilumpuhkan lewat vaksin tadi. Sehingga tubuh manusia ada dalam kontrolnya mereka. Itu. Jadi penting jangan. Nah, apa yang kita lakukan yang kampung aman itu tadi adalah sekumpulan orang-orang yang tadi ingin bergotong royong. Ya, demi apa? Mempertahankan imannya kepada Tuhan. Gitu. Jangan terlalu berpikir muluk-muluk lagi dengan kenikmatan dunia yang selama ini sudah menina-bobokkan kita. Selama ini kita, ya saya ingin Mas Hendra paham ini, supaya Mas Hendra gali. Jangan hanya ngasih pertanyaan saja. Siap. Tanpa sadar kita selama di sekolah, kita hanya diisi mind. Tapi jiwa kita kosong. Iya, Jenderal, bener banget. Jiwa kita tidak dihidupi. Sehingga tubuh kita tidak mau melaksanakan. Itu sengaja diputus hubungannya. Sengaja. Ya. Yang harusnya terjadi adalah terintegrasinya body, mind, and soul. Soul-nya, dia pentingkan soul-nya karena tubuh ini bergerak berdasarkan soul. Dia hanya isi mind-nya. Makanya dibilang NATO, no action talk only, kebanyakan omong. Itulah yang dikatakan omon-omon. Gitu. Soul-nya bukan hati yang baik. Soul-nya bukan anak. Sengaja, kenapa dia sengaja? Kekosongan jiwa akan membuat mind-nya berpikir apa ya yang bisa mengisi, yaitu materialistis untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan fana. Iya. Dia nggak mikir fana apa enggak, yang penting, waduh punya mobil baru, waduh punya rumah besar, waduh punya ini, waduh. Tetapi cepat bosan karena nggak ngisi. Iya. Paham ya? Karena nggak isi. Betul. Nah, disitulah perlu kita mengenal jati diri. Kenapa dibilang jati? Sejati. Kenapa dibilang sejati? Kenapa diambil kata jati? Sejati atau jati itu akar katanya jati. Ambil dari pohon jati. Solid. Berdiri kokoh. Solid isinya, nggak kopong. Selama ini kita dibikin hampa akhirnya kan. Kopong, seperti pohon kangkung.
Iya, 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 jenderal. Lebat luarnya, Tapi kopong. kopong, akarnya gampang cabut. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya nih, gimana pun juga bagi orang tua yang sudah berkesadaran nih, kan punya anak-anak yang udah terlanjur masuk matrik kan, sekolah model kayak gitu. Apa yang bisa orang tua lakukan untuk treatment anak supaya kemudian jiwanya tidak kopong tadi? Sekarang begini, orang tuanya dulu dibenerin. Gimana dia mau treatment anak kalau dia sendiri masih kopong? Betul, betul. Ingat, sesuatu yang spiritual tanpa perbuatan fisik, radiusnya akan mengubah orang di sekitarnya. Disitulah pentingnya. Makanya logika itu hanya mengenal huruf Latin A sampai Z. Heeh. Tetapi spiritual, ya, atau imajinasi, dia akan memahami hal-hal yang infinity, ya, tidak pernah putus, dan itu ada di dalam bait Allah. Allah.